Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat ilahi rabbi. Puja kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb azza wa jalla. Syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan di 10 hari pertama bulan Jumadal Ula kita bisa berkumpul melaksanakan sebagian di antara kewajiban kita selaku umat Islam, mengerjakan salat Jumat secara berjamaah, yang insyaallah salat Jumat yang kita tunaikan menjadi kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus di antara dosa-dosa yang ada di antara dua Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi di antara golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah mudawamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara golongan hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan alam tauladan hingga akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 kali salawat, 10 kali kebaikan, diangkat derajatnya, dihapuskan setiap dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi golongan umat Rasul yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua selaku umatnya, selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memfasilitasi kepada kita semua dalam satu hari dengan 24 jamnya. Tanpa Allah membeda-bedakan mana yang tua, mana yang muda, mana si kaya, mana yang biasa-biasa, mana pejabat, mana rakyat biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita dengan fasilitas yang sama. Hidup di dunia ini satu hari, satu malam memiliki 24 jam. Lantas apa tugas utama kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala?
Allah menciptakan jin, manusia, makhluk yang lainnya tidak semata-mata tanpa tujuan. Allah pasti memberikan sebuah tugas yang begitu mulia sehingga kita bisa menjalani kehidupan di alam yang fana ini dengan penuh terarah dan tujuan yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah semata-mata aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap apa yang dikerjakan oleh kita selaku umat manusia, sebetulnya mulai dari bangun pagi kemudian sampai malam hari lagi, ini harus senantiasa mengandung unsur ibadah. Kalau kita seandainya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW, maka setiap apa yang kita kerjakan di alam dunia ini akan memiliki unsur ibadah. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam 24 jam yang telah dikerjakan oleh Rasulullah SAW telah menjadi tauladan bagi kita umat manusia. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, mulai dari bangun pagi hingga malam tidur kembali, ini menjadi setiap unsur ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh beliau. Hingga seberapa banyak yang telah kita contoh untuk bisa kita amalkan dan realisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Perginya bapak-bapak hadirin sekalian ke tempat kerja ketika dilandasi dengan husnul niyyah, maka ini akan berubah menjadi unsur ibadah. Perginya seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, seorang suami ke tempat pekerjaannya ketika dilandasi dengan li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan nafkah kepada anak, istri dan keluarganya, maka akan bernilai ibadah. Sehingga sebagian ulama menyebutkan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Berapa banyak di antara sekian bentuk amal pekerjaan-pekerjaan duniawi yang telah bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bi husnin niyyah. Ketika dibarengi dengan niat yang baik, yang tulus, ikhlas, ridha karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pekerjaan yang mengandung unsur duniawi pun akan telah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin di antara kita minimal dalam satu pekan 5 hari dihabiskan untuk bekerja. Dalam satu hari paling tidak 8 jam, 1/3-nya dihabiskan di kantor, bekerja, berdagang, jual beli, transaksi dan yang lain sebagainya. Sehingga sebetulnya kadang-kadang merasakan capek, merasakan lelah, merasakan bosan, sehingga kita harus bisa mengambil satu langkah untuk menghilangkan rasa penat, bosan, kemudian capek, letih dan yang lain sebagainya, yang sebetulnya kalau kita bisa mengambil kesempatan tersebut sudah difasilitasi oleh tempat kerja atau tempat usaha kita masing-masing. Rasulullah SAW bukan orang yang hidup tanpa kesibukan. Beliau ini semakin usianya naik, siklusnya semakin usianya senja tua, maka semakin banyak tugas PR dan pekerjaan beliau. Kita lihat semenjak Rasulullah SAW diangkat usia 40 menjadi Nabiyan wa Rasul. Kemudian Rasul mengemban tugas besar di usia 40 untuk berdakwah, mensyiarkan, mengajarkan agama tauhid kepada orang-orang masyarakat Arab yang ada di sekitaran kota Mekah. Maka ketika itu Rasul mendapatkan respon yang berbagai macam. Sehingga 13 tahun dilalui oleh Rasulullah SAW selama di Mekah dengan berbagai macam dinamika dakwahnya. Beliau mengorbankan bukan hanya dengan tenaga saja. Beliau berkorban dengan pikiran, beliau berkorban dengan materi, bahkan beliau berkorban dengan nyawa sekalipun yang harus digadaikan ketika ada orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, semakin besar tugas amanah dakwah yang harus diemban oleh Rasulullah SAW. Kita lihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Menempuh perjalanan 450 km tanpa adanya kendaraan, mobil, motor, kereta api, pesawat, perahu dan yang lain sebagainya.
Tidak ada moda transportasi sama sekali kecuali kuda, kemudian keledai ataupun menunggangi unta. Rasul harus berjalan sepanjang 450 km beserta para sahabatnya, menempuh jarak yang jauh untuk sampai pada satu tujuan yang bernama Yathrib, yang kemudian namanya dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Setelah itu Rasulullah SAW di tahun pertama mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj yang 40 tahun bertikai melakukan peperangan antara dua suku besar di Madinah, kemudian didamaikan. Bukan hanya sampai di sana, kemudian Rasul mendamaikan dan mempersaudarakan antara suku Muhajirin dan suku Ansar. Setelah itu muncul tantangan baru, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu meletus tahun 2 Hijriah ada perang Badar, tahun 3 Hijriah perang Uhud, tahun 5 Hijriah ada perang Ahzab atau perang Khandaq dan lain sebagainya hingga wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga kita melihat kehidupan Rasulullah SAW yang kurang lebih adalah 63 tahun. Ini senantiasa diisi dengan banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak perjalanan dakwah yang sekian, yang begitu banyak bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari kehidupan beliau. Akan tetapi satu hal yang bisa menenangkan Rasulullah SAW di tengah keletihan ataupun capeknya lelah yang berdakwah kepada manusia, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW memanggil Bilal. Bilal bin Rabah merupakan muadzin Rasulullah. Muadzin Rasulullah yang bertugas untuk mengumandangkan azan semasa zaman Rasulullah SAW. Rasul memanggil Bilal, "Ya Bilal, ta'ala ya Bilal, arihna bis salat." Kumandangkanlah azan, tegakkanlah iqamah, tenangkanlah kami dengan salat, sehingga kita bisa mengetahui salat ini menjadi hal yang ditunggu oleh Rasulullah SAW. Di tengah banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas, banyaknya pekerjaan, lelahnya perjalanan dakwah, ternyata semua bisa diistirahatkan dengan satu kegiatan, yaitu salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diksi yang dipilih oleh Rasulullah begitu luar biasa indah. Salat ini menjadi sebuah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengistirahatkan kita dari setiap perjalanan pekerjaan yang kadang-kala kita pikirkan ini adalah kesibukan yang tiada habisnya. Maka ditenangkan dengan sebuah aktivitas, yaitu salat. Rasul bersabda tadi, "Ya Bilal, arihna bis salat," tenangkan kami dengan salat. Maka salat ini menjadi sebuah fasilitas untuk mengistirahatkan kita dari setiap hiruk-pikuk pekerjaan duniawi yang senantiasa kita kerjakan 24 jam atau sehari semalam. Salat membawa banyak keutamaan bagi kita. Dalam ayat yang lain disebutkan, ketika seorang muslim mukmin telah mendirikan salat dengan benar, memahami setiap bacaan dengan khusyuk, memahami setiap bacaan makna yang terkandung tersirat dalam setiap bacaan salatnya, kemudian akan menjelma menjadi sebuah perbuatan yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat akan senantiasa mencegah engkau semua daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka seseorang yang telah benar mendirikan salatnya, dia kelak akan bisa mengamalkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang jauh daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar, mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salat diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti kita satu hari satu malam mensucikan, membersihkan diri, mandi di dalam sebuah sungai bersih, jernih, yang kemudian tidak menyisakan kotoran. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari ditanya oleh sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perumpamaan salat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yattasilu fihi kulla yawmin khamsan." Tidaklah engkau melihat ketika di hadapan pintu rumah kalian ada sungai yang di dalamnya mengalir air yang jernih dan bersih. Yattasilu fihi kulla yawmin khamsan. Dalam satu hari engkau bersuci, engkau mandi 5 kali, hal yabqa minhu danas. Apakah akan menyisakan kotoran?
di dalam jasad diri engkau wahai para sahabat? Maka para sahabat bertanya, la ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang menempel wahai Rasulullah. Sehingga ketika itu Rasul bersabda, wa dzalika mithlu shalawatil khams, maka hal tersebut diumpamakan atau diibaratkan seperti engkau mengerjakan salat satu hari 5 waktu yang mengumpul bihal khataya. Dengan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa perkosaan kita semua, hilaf salat kita semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keutamaan salat yang lain. Allah telah tegaskan bahwasanya salat ini yang wajib atau fardu dalam satu hari minimal ada 17 rakaat. Maka Allah tetapkan di dalam Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dijabarkan oleh Rasulullah SAW yang kemudian kita mengenal. Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Maka Rasul mencontohkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 dan isya 4 rakaat. Maka paling tidak satu hari satu malam ini kita senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, datang memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 rakaat atau 5 waktu. Di dalam salat ada satu media yang ketika itu menjadi tempat terdekat antara hamba dengan Rabbnya. Rasulullah SAW sebutkan, aqrabu ma yakunu al-'abdu ma'a rabbih wa huwa sajidun. Tempat terdekat saat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabbnya adalah ketika sedang dia melakukan sujud. Fa'akthir minad du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika kita sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta setiap hajat-hajat yang kita ingin dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Sehingga kalau kita petik, kalau kita gali, kita ambil sekian banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita pelajari, yang kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Hikmah-hikmah daripada salat, yang mana salat tadi merupakan tiangnya agama. Salat as-salatu imaduddin, salat merupakan tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqama ad-din. Barang siapa mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Dan barang siapa meninggalkan salat maka seyogyanya dia telah menghancurkan agamanya. Dengan salat tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah, karena setiap apa yang kita kerjakan di alam dunia ini akan dihisab. Tetapi yang pertama kali dihisab, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Hal yang paling utama, pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab. Seorang muslim, seorang mukmin memiliki identitas selaku muslim dan mukmin, maka yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Sehingga salat tadi diibaratkan seperti sakanun lahum, sebagai bentuk wadah ataupun wajan untuk menampung setiap amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Seandainya salatnya bolong, maka seperti ember yang bolong, diisi sebanyak apapun air tidak mungkin bisa penuh. Akan tetapi ketika kita sudah bisa memenuhi panggilan Allah dengan salatnya dan mengamalkan setiap salat yang Allah wajibkan, belum ditambah dengan hal-hal yang Allah sunahkan daripada salatnya, yang kemudian akan menjadi wadah yang menampung setiap zakat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, wakaf kita, kebaikan-kebaikan kita terhadap orang lain akan tertata rapih karena salat kita sudah baik, menjadi wadah yang menampung setiap amalan-amalan kebaikan kita semasa hidup di alam dunia, sehingga menjadi investasi kebaikan yang akan kita petik hasil, ambil buahnya ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang senantiasa menjaga salatnya, yang senantiasa menjadikan salat sebagai penampung wadah untuk setiap amalan-amalan kebaikan kita di alam yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد بلاد المسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وأحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كل إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى اللهم كل إخواننا المجاهدين في غزة اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان. رب اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله